Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita renungkan, kita akan mendapati bahwa ada banyak tantangan yang kita alami dalam memberlakukan firman Tuhan. Tantangan itu bisa muncul dari diri kita sendiri, atau dari luar diri kita, bahkan mungkin juga dari lingkungan sekitar kita. Akan tetapi kita perlu untuk terus berjuang menjadi tempat benih firman yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Perumpamaan seorang penabur yang ada dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15 menjadi gambaran yang lengkap tentang hal ini. Penabur yang menaburkan benih adalah Tuhan sendiri yang menaburkan firman yang disimbolkan dengan benih. Ada 3 tempat yang digambarkan oleh Yesus sebagai tempat yang salah bagi jatuhnya benih, yaitu pinggiran jalan, bebatuan, dan semak-semak. Masing-masing tempat memiliki tantangannya sendiri untuk benih bisa bertumbuh. Benih yang jatuh di pinggir jalan akan segera lenyap karena dimakan burung. Benih yang jatuh di bebatuan segera mati karena hanya sedikit tanah yang menopang akarnya. Dan benih yang jatuh di semak segera mati karena kalah terhadap himpitan pertumbuhan semak-semak yang secara alami punya kekuatan tumbuh yang lebih kuat. Benih yang pertama menggambarkan si jahat yang punya kuasa mengambil firman dari hidup orang percaya. Benih yang kedua merupakan gambaran orang yang memiliki firman hanya di permukaan saja dan segera padam ketika pencobaan datang. Benih yang ketiga menjadi gambaran firman yang dikalahkan oleh himpitan kekhawatiran, oleh kenikmatan hidup, dan berbagai macam hal yang lainnya. Pada dasarnya ketiga benih ini punya kesamaan, yaitu ceteknya akar yang menopang hidup tanaman yang bertumbuh. Dan benih yang keempat menjadi gambaran baik bagi orang percaya dalam menerima firman Tuhan. Benih ini mendapat tempat yang baik bagi akar untuk kuat menopang tanaman yang di atasnya sehingga bisa menghasilkan buah 100 kali lipat. Hal ini merupakan gambaran orang percaya yang dengan sungguh hati menerima firman, menyimpan dalam hati, merenungkannya siang dan malam, bahkan dengan tekun menerapkan firman itu dalam kehidupan keseharian, sehingga buah yang dihasilkan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan kehidupan kita perlu terus melihat bahwa si jahat selalu berusaha merebut firman Tuhan dari hidup kita. Hal ini menjadi bagian kita untuk terus waspada dengan segala trik yang digunakannya. Di sisi lain, ceteknya nilai hidup yang kita miliki juga bisa membuat firman itu kurang mendapat dukungan untuk berkembang dalam diri kita. Dalam hal ini kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Hal berikutnya yang menjadi tantangan bagi kita adalah permasalahan kehidupan. Ada seperti kekhawatiran, ada kenikmatan-kenikmatan hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kekhawatiran bisa membuat kita tidak lagi berserah kepada Tuhan. Dan kenikmatan-kenikmatan hidup menjadi zona nyaman yang enggan kita tinggalkan demi mengikut Tuhan. Sementara itu ada tuntutan besar supaya firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita. Ketulusan menerima firman yang dilanjutkan dengan menyimpan dalam hati kita, merenungkannya, dan juga melakukannya dengan tekun, itu hendaknya ada dalam diri kita. Tentu perlu kesiapan hati untuk menjadi tanah yang subur, sehingga kita bisa menghasilkan buah 100 kali lipat. Selamat menyiapkan hati, Tuhan memberkati.